punya ja- punya justifikasi teoritis dulu hubungan antar variabelnya ya. Nah, kira-kira nih ya, kira-kira mungkin ada yang kesehatan kan ya, Pak Prencis, siapa yang di kesehatan? Bagaimana ini hubungannya ini antara ketiga variabel ini? Secara teorinya gitu ya, secara teorinya. Ada yang ingin memberikan apa namanya kesimpulan sementara dari apa yang Bapak Ibu pahami tentang pendidikan wanita yang mempunyai bayi dan balita, sikap wanita yang mempunyai bayi dan balita terhadap kesehatan masyarakat, dan yang terakhir itu pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Kira-kira hubungan kausalitasnya seperti apa ini, Bapak Ibu? Kausalitas itu berarti timbal balik ya, eh, timbal balik antara ketiganya. Ada yang ingin memberikan Ibu Dahlia, kira-kira X1 dengan X2 itu hubungannya seperti apa? Pendidikan dengan sikap. Apakah simetri atau kausalitas? Kan, Kausalitas, Pak. kan Ibu mah perempuan gitu ya. Kayaknya saya tidak bertanya kepada laki-laki. Kira-kira kausalitasnya bagaimana? X, X1, X2 gitu ya. Nah, kira-kira kausalitasnya seperti apa? Apakah sikap mempengaruhi pendidikan atau pendidikan mempengaruhi sikap? Atau saling Pendi- mempengaruhi satu sama Saling lain? mempengaruhi, Pak. Pendidikan mempengaruhi sikap wanita terhadap kesehatan gitu. Ya, Pak. Sikap kesehatan mempengaruhi pendidikan wanita. Pendidikan wanita mempengaruhi sikap terhadap kesehatan bayi, Pak. Nah, ini kan begini. Nah, apakah sikap wanita itu mempengaruhi pendidikan wanita? Tidak. Pendidikan yang mempengaruhi sikap Pendidikan wanita, Pak. mempengaruhi wanita ya. Jadi tidak reprokal, tidak timbal balik ya. Hubungannya kausalitas seperti ini. Bahwa ya semakin tinggi tingkat pendidikan wanita, sikapnya terhadap kesehatan harusnya makin makin baik kan, Baik. saya pilih begitu ya. Nah, kemudian Bu Endah, X1 dengan X3, kira-kira hubungannya gimana ini, Bu Endah? X1 dengan X3 Hmm, hubungannya semakin tinggi pendidikan, semakin terlaksana pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Itu makin bukan? bagus gitu ya. Ya, Kalau saya punya ini X3 gitu ya. Kayaknya begini Pak Jarnawi gitu ya. Oh, gitu ya. Nah, artinya kalau Bapak Ibu pendidikannya semakin tinggi, sekarang kan sudah mengikuti program magister gitu ya. Nah, maka eh, keterlibatan Bapak Ibu dalam pelaksanaan kesehatan di masyarakat juga frekuensinya makin makin bagus gitu ya. Seperti itu kan. Nah, sekarang X2 dengan X3 kira-kira apa ini? Budina, sikap terhadap pelaksanaan kesehatan. terhadap kesehatan berarti bila pendidikannya tinggi, sikapnya baik, dan pelaksanaan programnya juga mengikutinya juga baik seperti Oh, itu, Pak. berarti Jadi kayak ya metris ini kayaknya ya, berarti Pak ya. ada ada hubungan simultan ya. Ada Iya, hubungan simultan antara X1, X2 dengan X3 kan begitu ya. iya, Pak. Nah, tapi yang saya inginkan adalah parsialnya Bu, antara X2 dengan X3 saja dulu. Ini dulu. Kira-kira gimana? X2 dengan X3-nya. Eh, sikap wanita
ada nggak ada sebab akibat juga sih Pak. Terhadap pelaksanaan Oh, ada kesehatan. Pak. Jadi sikap wanitanya kalau baik, bagus, berarti pelaksanaan program kesehatan masyarakat juga akan baik atau bagus Pak. Ya, Efektif, begini ya. Pak. Nah, begini ya. Ya kan ya? Iya Pak. Sikap wanita itu contohnya apa? Contohnya ikut jadi apalah, ikut kerja bakti, ikut terlibat dalam apa tuh yang suka Posyandu Pak. posyandu, Juga stunting. posyandu Iya. gitu ya, dan Posyandu lain-lain. 4 bulan. Artinya itu kan pertama muncul dari kepedulian dulu sikap. Nah, kemudian akhirnya dia banyak terlibat dalam program kesehatan di suatu masyarakat sehingga pelaksanaan kesehatan di masyarakat tersebut makin bagus kan begitu ya. Iya Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, gitu ya, perhatikan baik-baik oleh Bapak Ibu. Di sini ada panah langsung seperti X1 ke X3, X2 ke X3, X1 ke X3. Jadi ada panah langsung X1 ke X2, ya. X1 ke X3 gitu ya. Dan X2 ke X3 ya. Tapi selain itu Bapak Ibu, di sini ada sebuah apa namanya? Variabel. Hubungan yang mengantarkan ke ini X1, X2, X3 gitu. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi bisa juga hubungan itu ada X1 melalui X2 kemudian ke X3 gitu. Nah, yang kelompok pertama yang ini Bapak Ibu sekalian, yang ini, nah ini namanya hubungan atau pengaruh langsung, istilahnya itu direct effect gitu ya. Istilahnya direct effect. Jadi kalau panah antara variabel itu terhubung langsung, panahnya itu panah searah gitu ya, maka artinya ada direct effect dari variabel yang awal ke yang dituju gitu. Oh, X1 itu ada pengaruh langsungnya ke X3. Jadi di sini ada DE. Gitu. X1 ke X2 ada pengaruh, ada. Oh, di sini juga ada DE, ada direct effect gitu ya. X2 ke X3, oh ini juga ada direct effect gitu ya. Nah, jadi kalau ada panah yang menghubungkan langsung dari suatu variabel ke variabel yang lain, namanya itu hubungan yang direct effect gitu ya. Itu dalam PET analisis gitu ya. Tetapi kemudian X1 itu bisa melalui X2, kemudian ke X3. Oh, berarti X1 ini bisa melalui X2 ke X3, artinya ada hubungan yang tidak langsung, ada indirect effect gitu ya. Indirect effect namanya. Jadi melalui X1, melalui X2, kemudian berpengaruh ke X3, namanya indirect effect. Pak, kalau begitu berarti X1 ke X3 itu ada 2 jalur. Jalur langsung, yang ini gitu. Ada jalur yang tidak langsung ini, betul. Berarti kalau begitu bagaimana kalau saya ingin melihat pengaruh X1 dan terhadap X3? Nah, pengaruh X1, X3 itu Bapak Ibu, karena ada yang langsung dengan ada yang tidak langsung gitu ya. Nah, di sini berarti ada istilah total effect gitu ya. Yaitu direct effect tambah indirect effect-nya gitu. Nah, itu istilah dalam analisis jalur.
Kalau dalam regresi kan tidak ada gitu. Mengapa? Karena X1 dan X2 ini saling lepas satu sama lain, ya. Jadi di sini tidak ada panahnya kalau regresi, di sini tidak ada. Tapi kalau PET analisis, makanya hubungan kausalitas dari seluruh variabel yang diteliti oleh kita. Silakan, ada pertanyaan dulu nggak? Bapak Ibu, Pak, boleh nanya, Pak? boleh ya. Makanya saya meminta Bapak Ibu bertanya begitu. Iya, Pak. Iya. Saya Pak, masih bingung. Tadi kan ada dengan apa beda jalur. Ya, terus ada yang disebut dengan variabel intervening itu maksudnya apa ya, Pak? Apakah Nah, selama baik. ini beda gitu, Pak? Makasih, Pak. Baik. Di dalam PET analisis, Bapak Ibu sekalian ya, istilah variabelnya itu bukan dependent independent gitu. Bapak Ibu, saya tambahkan ke mana ya? Hapus dulu ya. Hapus dulu ya. Ya. Kalau di dalam regresi, variabel itu kan ada dua ya, independen dan dependent gitu. Kalau di analisis jalur, X1 ini kan mempengaruhi X2, mempengaruhi X3. Oh, berarti X1 itu disebutnya variabel eksogen. Eksogen. Namanya eksogen. Bagi X2 dan X3. Eksogen itu sebenarnya sama istilahnya dengan variabel independen, artinya variabel yang mempengaruhi gitu. Oh, X1 itu mempengaruhi X2 juga X3. Istilahnya eksogen gitu. Ya Bu ya. Nah, X2 perhatikan. Pak, ada panah X2 ke X3. Oh, berarti X2 itu eksogen. Bagi siapa? Bagi X3. Gitu. Bagi X3. Bagi X3. Nah, jadi si X2 itu eksogen bagi X3. Artinya X2 mempengaruhi X3. Tetapi X2 juga berperan sebagai variabel yang dipengaruhi oleh X1. Nah, namanya ini endogen gitu. X2 perannya dua. Ada peran sebagai eksogen bagi X3, tetapi dua endogen bagi X1, yaitu variabel yang yang dipengaruhi oleh X1 begitu. Nah, gitu ya. Jadi variabelnya istilahnya bukan independen, dependent, tapi istilahnya eksogen, endogen. Di dalam PET analisis, suatu variabel itu tidak permanen statusnya gitu. Kalau di dalam regresi kan statusnya permanen. Dia independen terus selamanya. Dependen terus selamanya. Tetapi di dalam PET analisis, suatu variabel itu bisa menjadi variabel eksogen bagi variabel yang lain. Tetapi dia juga bisa menjadi endogen bagi variabel yang lain. Nah, kemudian X3 itu variabel akibat dari siapa? Oh, baik dari X1 maupun dari X2. Berarti X3 itu namanya endogen dia. Endogen gitu. Endogen bagi siapa ini? Oh, bagi kedua variabel yang ada di sini, X1 dan X2 gitu. Nah, begitu Bu.
Jadi variabel di dalam PET itu istilahnya tidak permanen, memiliki status tertentu. Dia bisa, mohon maaf, bisa LGBT gitu, bisa menyandang sebagai eksogen, bisa juga menyandang sebagai endogen, bergantung dari hubungan kausalitas pada diagram struktur yang mengaitkan hubungan antar variabel-variabelnya. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih. Itu pertanyaan yang mengarahkan kita pada penjelasan lebih lanjut sebenarnya akan saya bahas gitu. Yang lain, silakan. Saya dari Bapak Ibu saja. Sambil mudah-mudahan nanti ada kaitannya dengan PET analisis juga. Pak Rija, silakan. Itu kayak itu Pak Rija matanya kayak apa tuh? Maru Transformer. Transformer. Silakan Pak Rija, ada pertanyaan? Pak Suendra, Ibu Farah, Pak Prengki, Pak Erwin, silakan. Ibu Endah, Pak Bul, silakan kalau ada pertanyaan. Tanya Pak, Silakan Pak Prengki. bedanya untuk pengaruh secara parsial dan simultan seperti apa Pak? Misalnya X1 Ya. Mempengaruhi X3 itu secara parsial berarti ya Pak ya? Kalau Ya, simultan hanya ada satu variabel yang saling mempengaruhi gitu Pak. Jadi X1 ke X3 langsung kan? Oh, berarti dia ada pengaruh parsial. oh, X2 ke X3 oh parsial. Tapi kalau X1 dengan X2 ke X3 itu simultan bersama-sama. Itu bersama-sama X1 bersama-sama X2 mempengaruhi X3 secara simultan ya. baik Pak. Tuh. X1 ke X2 oh parsial saja. X1 ke X3 oh ada parsial, ada simultannya. Simultan bersama siapa gitu. Kalau simultan ada bersama siapa gitu. Oh bersama X2 dong. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Yang lain silakan. Bu Rizka, ada pertanyaan? Tadi udah Pak. Oh, tadi itu Bu Rizka. Iya Pak. Ya, Bu Dahlia tuh atau Bu Dina. Bapak nanya lagi deh Pak. Pak, ini Ya. kan ada 3 peubah, 3 variabel. Ketika dibuat judul, misalkan dibuat judul penelitian, judulnya itu pengaruh apa atau hubungan atau apa gitu Pak? Merumuskan judulnya. Kalau judulnya pengaruh, Bu. Pengaruh. Pengaruh pendidikan sikap wanita yang mempunyai balik gitu. Pak, nah nanti dalam latar belakangnya dan rumusan masalahnya akan kelihatan bahwa ini harus pakai PET analisis, ini cukup dengan regresi saja gitu Bu ya. Seperti itu. Bapak, nanti kalau misalkan saya tesisnya ada kaitannya dengan seperti ini, saya boleh nanya nggak Pak? Oh boleh, silakan Bapak Ibu. Saya suka meminta Bapak Ibu hubungan kita tidak hanya hubungan selama perkuliahan saja gitu. Tetapi Bapak Ibu kalau sedang menyusun tesis bisa bertanya, walaupun saya bukan pembimbingnya, saya senang-senang saja. Ya, siap Pak. Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Oh iya, silakan kalau misalnya Bapak Ibu sedang menyusun tesis, mengolah data gitu. Pak Jarawi ada yang ditanyakan, boleh nggak konsultasi? Oh, saya dengan senang hati akan mau berdiskusi dengan Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu bukan mahasiswa bimbingan saya, tidak masalah gitu ya. Dan di mana-mana juga begitu, Bapak Ibu silakan gitu. Kalau mau konsultasi selama saya bisa, insya Allah saya jawab gitu. Ya, Ya Pak. baik, Terima kasih Pak. silakan saja. Oke, lanjut ya, lanjut ini. Lanjut Pak, lanjut Pak. Lanjut ya, baik.
Ya, Nah, bagus. masalah berikutnya bagaimana Bapak Ibu? Tadi kan ada DE gitu ya, ada DE, ada IE, ada TE gitu ya. Jadi ada DE, IE, sama TE gitu ya. Bagaimana cara mencarinya gitu. Nah ini kan, ini masalahnya langsung perhitungan. Tetapi tetap standarnya itu harus mulai dari diagram struktural seperti ini, Bapak Ibu ya. Itu hubungan kausalitasnya harus jelas gitu. Kalau ini tidak jelas secara teori, oh ya nggak bisa gitu ya. Jadi harus ada justifikasi teorinya dulu. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang kita cari adalah ini. Berapa sih pengaruh langsung dari X1 ke X3? Itu disimbolkan dengan P. P, P itu dari probability. Probability gitu ya. P, bukan peyem ya, Pak Erwin. Probabilitas gitu ya. Atau pengaruh gitu ya, besar pengaruh gitu ya. Secara simbolis, Bapak Ibu menuliskannya indeks untuk endogen dulu gitu. Jadi oh ini berapa nih ke sini panahnya? Oh P331 gitu. Nah, artinya P31 itu besar pengaruh langsung dari variabel endogen X1 ke X3. Pak, kalau saya nggak ada indeksnya gimana? Misalkan ini X, ini misalkan apa ya? Jangan X aja ya. Misalkan apa? Oh, JK gitu ya, jenis kelamin gitu ya. Misalkan terhadap apa? Terhadap apa ya jenis kelamin? Terhadap apa? Tingginya pendapatan gitu ya. Misal gitu kan. Panahnya sini. Apa ini? Oh, P, PJK gitu. JK. Indeksnya begitu. Mengapa? Oh, perjanjian saja Bapak Ibu, nggak ada teorinya ya. Supaya sama persepsinya, gitu ya, sama persepsinya. Berarti kalau begitu X1 ke X2 apa Bu Endah? P, P, P apa nih? P apa, Pak? Ya, indeksnya berapa? Indeksnya apa? Endogen, eksogen. Endogennya mana? X2, eksogennya X1. Berarti P-nya P2. Endogen. Ya, P21. Tuh. Bukan P21 istilah kepolisian ya. Kalau istilah kepolisian P21 itu apa, Pak Erwin? Berkas sudah lengkap, bisa disidangkan ya, P21 itu. Nah, kalau X2, X3 gitu ya, ini ada P32 ya. P32 gitu. Nah, ini simbol. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada nilai dari P misalkan KY gitu ya, oh KZ, oh berarti oh pengaruh K terpengaruh variabel K terhadap Z, nah, seperti itu gitu ya. Makanya ini standarnya seperti itu. Matematika kan ilmu kesepakatan ya. Kalau tidak disepakati bingung gitu. Oh Pak Erwin misalkan mau, oh saya mau 1, 2 dulu biar berurutan gitu ya. Ya nggak bisa begitu gitu ya. Nanti kacau dunia matematika. Dunia matematika kacau ya. Dunia persilatan bisa kacau Pak Iqbal. Kalau tidak ada sesuatu yang disepakati ya. Matematika kalau disepakati itu hancur. Kalau kesepakatan matematika itu dilanggar, itu tidak diikuti, wah bisa kacau itu. Kacaunya bisa kemana-mana Bapak Ibu. Mungkin dunia internet juga bisa chaos gitu ya. Baik, nah kalau istilahnya ini kan X1 itu eksogen bagi X2. Pengaruh X1 terhadap X2. Apakah hanya X2 saja yang mempengaruhi X1? Oh, mungkin ada. Tapi peneliti tidak
mengkajinya. Oh, mungkin ada faktor lain gitu yang mempengaruhi gitu. Oh, ini faktor lain. Istilahnya ada faktor E. Faktor E gitu ya. Faktor E gitu ya. Faktor lain yang mempengaruhi X2 selain X1 ini sama dengan regresi ya. Nah, karena ini mode yang pertama katakanlah ya ini E1 ya. Begitu juga X3. Ini ada E juga gitu. Katakanlah ini E-nya E2 gitu ya. E2. Begitu ya. Nah, ada peluangnya, ada pengaruhnya ada. Ini namanya P2E1 gitu. Sama seperti tadi ya, P2E1. Nah, mengapa E1-nya kalau P21 kan variabel 1 gitu. Jadi ini takut tertukar. Kalau ini berarti P3E2 gitu ya. Nah, ini diagram yang lengkap. Bapak Ibu kalau sudah memperoleh diagram seperti ini, Bapak Ibu sudah siap untuk melakukan analisis jalurnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, mudah kan? Nanti kalau sudah keluar tinggal menafsirkannya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan masalah penelitian yang diteliti oleh Bapak Ibu begitu. Ini saya harus menghapusnya karena menggunakan Anonet ya. Mohon maaf. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Masih bingung, Pak. Bingung tentang apa? Kok masih bingung? Yang terakhir tadi, Pak. Yang terakhir yang mana, Bu? Yang panah-panah tadi loh, Pak. Yang terakhir itu dari P. yang... Ya, P. Sebentar, saya ini kan dulu ya, saya tambah ini. Saya tambah slide kosong biar agak leluasa menulisnya gitu ya. Oke. Nah, atau Bapak Ibu silakan bisa mau menulis nggak? Silakan. Mencari masalah. Ibu Rizka, ada rencana meneliti tentang apa? Kemungkinan saya itu, Pak, pengaruh ke pengaruh kompetensi Budaya BO, organisasi ya, kompetensi BO. Bukan. sama satu komitmen kinerja terhadap pengelolaan arsip elektronik, Pak. Banyak banget ya. Banyak, Pak. Anaknya ya. Apa tadi? Budaya organisasi. Kompetensi, Pak. Budaya organisasi, kompetensi, komitmen kinerja terhadap penanganan. Komitmen terus satu lagi. Penanganan arsip elektronik. Penanganan arsip sudah arsip. Hubungannya gimana, Bu? Kira-kira. Karena katakanlah ini mau XYZ atau seperti ini saja. Mau pakai X atau mau pakai ini saja budaya organisasi. Dalam PET boleh begini juga bagus, Bapak Ibu tidak masalah gitu ya. Oke, bagaimana Bu? Kira-kira hubungan kualitasnya? BO-nya X1, kompetensinya X2. Kemudian apa namanya? Komitmen kinerjanya Y-nya, Z-nya, PA-nya, Pak. Oh, ini Y. Itu ya. Boleh. Iya. Z. Kira-kira gimana ini hubungannya? X1 mempengaruhi apa? Budaya organisasi mempengaruhi kompetensi atau kompetensi mempengaruhi budaya organisasi? Itu Pak, saya masih bingung, Pak. Oh, ini teori ya? Teori ya? Iya, ini teori ya. Okay. Izin, Pak. Ya, silakan. Izin, Pak. Ya. Ya, mungkin
mungkin tesis saya yang pas nih dengan penggunaan pet analisis nih Pak. Oke, siap, Ya, siap, siap. eh, Gimana, Pak? ya judulnya Pak, pengaruh motivasi kerja dan komitmen organisasi terhadap organization citizenship behavior atau SCB dengan kepuasan kerja sebagai variable intervening. Ini judul yang sudah saya tulis Pak. Nah, ada intervening berarti ada Halo, variabel kedengaran Pak? langsung. Kedengaran. Kalau ada intervening itu pasti ada Ya, hubungan tidak iya langsung. Pak. Jadi variabelnya apa, Pak? Iya, siap. Variabelnya apa? Motivasi kerja yang variabel eksogennya motivasi kerja dan komitmen organisasi. itu Excel. Kerja, terus Organization OCB-nya sebagai variabel Z, Pak. apa tuh? Ulang, Pak, yang terakhir. OCB. Organization Citizenship Behavior atau OCB lah, OCB. OCB. OCD. C, Pak, C. Iya. Ini ya. Bravo. Oke, C, baik. B. Baik. B atau C? Ya. Nggak apa-apa lah ya, hanya variabel saja. Ini X1 lah ya. OCB. X1, terus? Ya, siap. X2. 2, terus? Iya, variabel Y. Interveningnya ini, Y. Terus? OCB variabel Z, Pak. Bapak pakai laptop, pakai HP? Saya pakai HP, Pak. Oh, pakai HP, nggak bisa nulis satu ya. Saya pakai HP. Nah, silakan diagram strukturalnya bagaimana, Om? Om. Ya. Strukturalnya gimana? Ini Pak, artinya motivasi kerja itu bisa berpengaruh secara langsung, bisa mempengaruhi secara langsung terhadap OCB itu. Komitmen organisasi juga bisa berpengaruh secara langsung terhadap OCB. Bisa juga melalui kepuasan kerja variabelnya, Pak. Jadi motivasi kerja X1 dan X2 itu bisa juga berpengaruh terhadap OCB melalui variabel Y itu, Pak. Oke. Jadi X1 mempengaruhi X2. Mempengaruhi X2 nggak X1? Enggak, Pak. Jadi itu sama-sama variabel eksogennya 2, Pak. X1 dan X2, Pak. X2, ini X. Ya, di sini berarti ya? Ya, Pak. X1 ke Y ada? Iya. X1 ke Y ada? Ya, itu bisa langsung ke Y, bisa ke Y, ya. Ya, bisa. X2-nya sama ke Y dulu. Bisa ke Z, ya. X2 juga sama, Pak. Nah. Y ke Z ada? Ada itu, Pak. Oke. Ini hubungannya. Nah, Y bilang bisa ada. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Ya, siap. Gini ya, mungkin gini ya. Oke. Jadi ini hubungan kausalitas. Yang ini yang saya gambarkan, Pak. Ya, siap, Pak, siap. Hubungan kausalitasnya seperti ini, gitu ya. Ya. Nah, ini tidak bisa pakai regresi. Nah, ini harus pakai pet analisis. Mengapa? Karena ada hubungan langsung, ada hubungan tidak langsung. Yaitu kalau tadi Bapak menyebut sebagai variabel intervening, ya. Intervening itu variabel perantar yang mengantarkan X1 terhadap Z dan X2 terhadap Z, begitu. Baik. Nah, kita elaborasi. X1 berarti di sini sebagai murni eksogen, ya. Ini X1 murni eksogen. Gitu ya. Nah, Z itu murni endogen. Ini ya, ini endogen, ini eksogen, ya. Nah, ini eksogen, ya.
Nah, Y-nya, Y di sini Y ini double ini, double apa namanya? Double fungsi eksogen dan Endogen. gen gitu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, karena Y itu endogen gitu ya. Apakah pengaruhnya itu hanya dari X1, X2 saja? Oh, tentu tidak, Pak. Gitu bisa saja ada faktor lain. Mungkin di sini ada faktor lain, katakanlah E1 gitu ya. Begitu juga Z. Z itu tidak hanya dipengaruhi oleh X1, X2, Y secara simultan maupun parsial, tetapi mungkin bisa ada faktor lain lagi yaitu E gitu, E2. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, dalam analisisnya Pak siapa ini? Pak Kamal, Pak. Kamaludin, Pak. Kamaludin. Pak Kamaludin, dalam analisisnya Bapak itu harus membagi ini menjadi dua substruktur gitu ya, Bapak Ibu. Ini dalam analisis Ya, kalau manual, siap, sudah. kalau manual ya. Kalau nggak manual Ya. nggak usah. Ya. Ya, nggak usah. Pertama, Pak Kamal itu harus menyelesaikan dulu X1, 2, Y. Nah, ini namanya substruktur pertama. Ya. Gitu ya. Ini melengkung itu mungkin hubungannya pada umum korelasional. Ini substruktur satu gitu ya. Ini. Sampai selesai ini, sampai Pak Kamal punya ini PY1 berapa gitu ya. PY2 berapa sama dengan PE1 ini PYE1-nya berapa gitu ya. S1. Selain menghitung pengaruhnya, juga menguji signifikansinya. Jadi pertama menghitung PE1, PY1 gitu ya, PY2 gitu, dan signifikansinya. Signifikan nggak hubungan langsungnya gitu. Kalau tidak signifikan, misal Pak ya, ini misal ya Pak Kamal, misal X1 Ya, ya siap. harus secara berarti terhadap Y, berarti nanti jalur ini dihapus. Nah, Bapak harus menghitung pengaruh X1 terhadap Y tanpa melibatkan X2 gitu. Namanya trimming gitu ya, istilah dalam pet analisis itu teori trimming. Jadi harus berulang karena ada jalur yang dihapus gitu. Tapi kalau misalkan ini dua-duanya ini dua-duanya berpengaruh, ini berarti tetap ada Berpengaruh. tetap ada ya. Nah, kalau tetap ada selesai, Bapak Ibu baru maju ke substruktur yang kedua. Jadi ini selesaikan dulu tahap 1 ini. Pak, tahap 1 gitu. Nanti kita simulasi ya. Pak, ini teori dulu ya. Nah, kemudian tahap 2. Tahap 2 Pak Kamal. Nah, kita lihat tahap 2 itu adalah endogennya Z. Oh, berarti Pak Kamal harus melakukan analisis X1, X2, Y, Z gitu. Ini. Nah, ini nggak ada panah dari X2 ke Y nggak ada gitu dalam perhitungan 2 itu. Nah, ya. Bapak melakukan perhitungan ini gitu. Mencari PZ1 gitu, PZ1, PZ2 dan PZY serta PZE2 gitu ya. Nah, hitung sama persis seperti menghitung tahap 1 ini gitu. Dicari PZ1-nya, dicari PZ2-nya, dicari PZC-nya, dan nanti PEY-nya dicari juga gitu. Seperti itu ya. Nah, kalau semua jalur signifikan, baru keduanya digabungkan.
Ini substruktur 2 ya, substruktur 2. Ini digabungkan bersama-sama, masukkan lagi PP itu yang sudah dihitung dari perhitungan substruktur 1 ke 2 itu ke diagram asal. Baru nanti kita akan memperoleh tentang informasi berapa direct effect dan indirect effect serta total effect dari suatu variabel eksogen ke endogennya. Secara teori begitu Pak Kamal gitu ya. Mudah, ya bisa mudah bisa susah. Tapi menurut saya mudah juga Bapak Ibu sekalian. Karena sekarang ada aplikasi, Bapak Ibu menghitungnya pakai aplikasi gitu. Kalau manual ya mungkin lama gitu. Saya juga lama Pak kalau manual karena Bapak Ibu harus belajar matrik kalau manual. Menggunakan matrik yang sudah saya kirimkan ke Bapak Ibu. Gitu. Nah, aplikasi apa yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu gitu? Aplikasi banyak gitu Bapak Ibu ya. Yang paling mudah untuk digunakan oleh Bapak Ibu dengan kondisi apabila, mohon dengarkan, skala pengukuran dari variabel-variabel yang diukur oleh kita itu campuran. Ada yang nominal, ordinal, interval rasio gitu. Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi yang tidak memperhatikan skala pengukurannya. Ini sudah di apa namanya? Pendekatannya sudah lain gitu. Namanya Smart PLS. Nah, Smart PLS. Gitu. PLS itu dari partial least square. Itu pendekatannya. Istilahnya itu penaksirnya partial least square gitu. Nah, ini untuk student itu gratis gitu ya. Bapak Ibu sekalian. Hanya punya saya tadi saya buka itu ternyata error gitu. Mungkin sudah habis layoutnya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Nah, ini mudah gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi satu, dia mengabaikan skala pengukuran yang berbeda-beda dari apa namanya variabel-variabel kita. Kan tadi Pak Kamal pasti pakai angket Pak ya? Pak Kamal? Ya siapa? Pakai angket kan? Pakai angket Pak ya? Ya, pakai angket, berarti bisa pakai Smart PLS gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan list rel. List rel. List rel itu kalau nggak salah begini ya. Nah, kalau ini Bapak Ibu skala harus homogen. Skala pengukuran harus homogen. Skala homogen, yaitu interval. Nah, Pak Kamal tadi kan ordinal dan ada ordinal ya tadi. Kalau ada pengukurannya skala homogen dalam interval, dalam minimal interval. Minimal interval. Interval gitu ya. Nah, kalau ada data ordinal dan nominal, nominal dan ordinal, itu harus ditransformasi. Ini transformasi ke interval. Pakai apa? Pakai MSI, gitu ya. Method of Successive Interval. Oh, gampang. Ada di saya, Bapak Ibu, tapi harus ditempelkan ke Excel, gitu ya. Ditempelkan ke Excel, tanpa harus install, gitu ya. Tanpa harus install, nanti Bapak Ibu tinggal membuka Excel dulu, kemudian membuka aplikasinya, kemudian di-enablekan, nanti CMS itu akan muncul gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau sudah semuanya interval, baru pakai list rel. Nah juga Bapak Ibu kalau secara manual ini pakai SPSS juga bisa gitu. Hanya mungkin
diagramnya itu tidak akan nampak secara langsung seperti dalam dalam analisis Smart PLS atau LISREL gitu. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Cara kita dalam menentukan atau menganalisis data tentang analisis jalur yang mungkin nanti akan Bapak Ibu gunakan dalam penelitian tesis Bapak Ibu, gitu ya. Itu saya ambil contoh ini Bapak Ibu sekalian. Mungkin mudah-mudahan Smart PLS saya masih bisa gitu ya. Mengeksekusi masih bisa. Mungkin gitu ya, mudah-mudahan bisa. Saya harus keluar dulu. Gimana? Bentar ya. Pak, Ya, bentar Pak, ya, boleh tanya? ya silakan. Sambil saya membuka ini. Ya, Pak, mungkin akan agak sedikit keluar jalur, tapi Nggak apa-apa. saya pengen tahu Pak, Kan sedang kalau berbicara pakai jalur. variabel, ya, kalau pakai variabel, tadi kan intervening ya Pak, bisa pakai pet analisis. Kalau pakai variabel moderasi, metodenya juga pakai pet analisis atau enggak ya Pak? Sama Bu, moderasi dengan intervening itu kan semodel. Oh gitu, jadi pakai pet analisis juga ya Pak? Ya, analisis gitu ya. Tapi apakah data Ada Ibu datanya data panel atau data biasa? Iya sama kayak ada pengaruh Oh, gitulah. itu data biasa. Ada. Ya, berapa asal ada diagram strukturnya saja gitu Bu. Oh jadi tetap pakai pet analisis ya Ya, Pak, bukan apa ya? Kan Ya. Ibu mengkaji tentang hubungan kausalitas kan Iya, iya, antar variabel ya pakai peta. iya. Pet analisis ya Pak. Baik. Oke. Sudah Ya, makasih kelihatan Pak. Bapak Ibu? Oh belum, saya tampilkan. Nah ini tampilan, tapi punya saya ini masih 3 Bapak Ibu dan sudah expire. Sekarang sedang apa nih yang saya pakai gitu. Nah, sudah kelihatan? Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah terlihat ya. Datanya biasanya disimpan dalam bentuk Excel Bapak Ibu. Hanya disimpannya jangan dalam ini, dalam Word gitu, dalam apa tuh? Dalam sheet yang seperti biasa gitu, tapi dalam CSP. Dalam CSP gitu ya. CSP delimited gitu. Nanti akan kelihatan di sini gitu. Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada beberapa contoh yang kemarin saya lakukan gitu ya. Simulasi SEMPET analisis. Sekarang petnya saja dulu ya. Mudah-mudahan ada di sini. Misalkan ini. Oh, ini sudah ada petnya ya. Bentar. Mana yang baru ya? Ada. Harus dari awal. Ini project saja ya. Coba-coba gitu ya. Baik Bu. Nah, ini kita mengimpor data gitu ya. Pertama tadi untuk memulainya begini, saya ulangi lagi ya. Create new project ya, Bapak Ibu. Nah, kita menuliskan nama proyeknya, misalkan latih analisis. Tadi Pak itu apa judulnya itu? Pak Kamal, analisis bla 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 gitu ya, itu namanya gitu ya. Oke, nah
Sudah ada belum di dalamnya gitu? Analisis. Oh, tidak boleh ya. Rename analisis data penelitian. Oke, gitu ya. Nah, dan nggak bisa. Nggak bisa ya. Sudah error ini. Sudah error Bapak Ibu. Nah, ini tuh ya sudah error. Bisa coba ya, kita coba apakah bisa. Nah, ini si data ini, data yang saya sebut data coba-coba itu disimpannya dalam bentuk CSV gitu. Tapi di Excel gitu ya, di Excel. Nah, ini dicentang, buka gitu. Nah, ini kan muncul kan data file CSV gitu, atau TXT. Jadi bukan data, kalau data Excel itu apa? Data Excel itu extensinya TX ya. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, data coba-coba kita buka, isinya apa gitu ya. Oke. Nah, itu langsung muncul sini. Muncul gitu ya. Apa namanya? Variabel-variabel yang dianalisis oleh kita. Ada MET1, MET2, MET3, terus DD1 dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kita dari sini muncul Bapak Ibu sekalian ketika data kita sukses diimpor itu deskriptifnya sudah langsung muncul gitu. Ini min-nya, medianya gitu ya. Missing value-nya ini sudah kelihatan. Nggak ada yang missing gitu ya. Jadi semua data terisi pada setiap respondennya gitu ya. Min-nya ini kan kalau nomor responden jangan dihitung nanti gitu ya. Kemudian ini hasil dari rata-rata, median, minimum, maksimum, standar deviasi, sampai dengan skewness dan kurtosisnya. Nah, kalau kita ingin membuat analisis jalurnya, gitu ya, Bapak Ibu di sini kalau di sini harus buat sendiri, gitu ya. Makanya tadi saya katakan harus ada strukturnya, gitu. Kita ke analisis data, klik. Nah, jadi ini hilang, variabelnya pindah ke sebelah kiri, ke sini. Kelihatan ya sebelah kirinya? Ke sini nih. Tadi kan hasilnya di sini ya. Sekarang pindah ke sebelah kiri ke kolom ini. Nah, seperti itu. Bagaimana cara membuat diagramnya? Bapak Ibu tinggal pencet mouse-nya, mouse dipencet, pindah ditekan, kemudian digeser ke sebelah kanan gini. Gitu. Nah, pindah sini latent variable. Ini hanya contoh saja. Tadi itu apa, Pak? Pak Kamal? Apa? Lagi tadi variabel satu apa? Motivasi kerja, Pak. Nah, ini rename ya. Rename ini. Nah, jadi kan gitu ya. Motivasi kerja. Jangan panjang-panjang gitu ya. Misalnya saya ambil lagi met 2 gitu ya. Pencet, pindahkan ke sebelah kanan lagi. Ini geser-geser supaya pas gitu ya. Ini kita salah cancel. Ini kita rename lagi. Yang kedua apa, Pak? Komitmen organisasi. Komor gitu ya, komitmen organisasi. Terus met 3 kita simpan di tengah tadi ya, di tengah kan? Iya, Pak. Betul ya. Apa, Pak? Apa tuh? OCB. Maaf, Pak, bukan. Kepuasan kerja, Pak. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja gitu ya, kepuasan kerja. Dan misalkan ini yang terakhir kita simpan di sini ya. Oke, ini tadi itu apa? OCB. OCD. Nah,
Kalau ini nanti mengganggu, Bapak Ibu sekalian, matnya kok ada di situ mengganggu, Pak, gitu. Tinggal diklik kanan, nah ini bisa dipindahkan ke sebelah kanan gitu, ya. Ya. Gini ya. Nah, tolong itu Pak, mic-nya di-mute. Baik. Ya. Kita ingin membuat panahnya. Di sini di atas tuh ada panah. Ini ada panah kan? Kita sekarang buat panah-panahnya. Sesuai dengan teorinya itu ya. Panah dari satu motivasi ke ini hubungan harus sampai. Ya, sampai antara dua lingkaran itu. Kalau benar, nanti warna merahnya hilang. Ini bisa. Kalau nanti salah, gitu ya, Bapak Ibu, bisa saja. Ini nggak nyampe-nyampe, panahnya nggak muncul, gitu ya. Kemudian dari komitmen organisasi ke kepuasan kerja, kita buat panah lagi, ya. Kemudian dari sini ke sini, kita buat panah lagi. Nah, ini sudah hijau. Sudah hijau artinya jalur-jalurnya sudah terbentuk gitu. Tetapi karena belum semuanya, belum selesai, maka kita selesaikan. Oh, ini ada juga ke sini, Pak. Gitu ya. Kan begini ya, Pak? Betul, Pak, betul. Begini Ya, kan? betul, Pak. Ya. Nah, kalau sudah selesai nih ya, Bapak Ibu tinggal kalkulet gitu. Ini ada kalkulet sebelah kanan. Ini kan ada kalkulet gitu ya. Tinggal diklik aja kalkuletnya. Kalkulet PLS algorithm ya. PLS algorithm. Klik. Ini 300 kali, ini hanya disediakan maksimumnya 300 gitu ya. Kalau mau 5 ya silakan, mau diganti. Tetapi ya ini standarnya. Artinya apa? Kalau iterasinya lebih dari 300 kali ya mungkin nanti akan muncul proses tidak selesai gitu. Tapi jarang sampai 30 kali misalnya ya substruktur 2 ya. 2 substruktur paling mungkin juga 1, 2, 3, 4, 5. Paling 5 kali gitu ya. Oke. Ini ada suaranya banyak. Siapa ini? Pak Sodik. Oke, mohon di mute dulu, Pak. Nah, di bawah, Bapak Ibu, ini ada start calculation, gitu ya. Tinggal diklik saja start calculation. Nanti muncul. Oh, udah. Mana Pak diagramnya gitu ya. Ini namanya, ini sudah muncul PET koefisien. Oh, jadi koefisien dari komunikasi kerja. Ini kan datanya tadi asal-asalan ya. Oh, negatif gitu ya, negatif gitu ya. Kalau dari kepuasan kerja ini dari X1 ke OCD itu 0,038. Dari komunikasi kerja ke kepuasan kerja min 0,096. Ini min dari X1 ke X3 0,03, dari X2 ke Z ya, maaf. Ini ini Y ya, ini Y kata Y X1 X2 Z ya. Nah, gitu. Oh, X1 ke Y itu min 0,096 ya. X1 ke Z itu min 0,116 dan seterusnya ya. Bahkan nggak kelihatan. Untuk melihatnya kita lihat petnya gitu. Contohkan ini. Mana yang tadi itu ya? Nah, ini petnya Bapak Ibu sekalian. Tadi perhitungan saya yang tadi ya. Nah, perhatikan ini. Perhatikan. Ini adalah P
X P apa itu kepuasan kerja, motivasi kerja. Artinya pengaruh motivasi kerja ke kepuasan kerja secara parsial negatif 0,285. Wah, jelek Pak, gitu ya. Oh, nanti apakah ini signifikan atau tidak, kita akan melihatnya gitu ya. Oh, organisasi apa? Saya lupa lagi tadi ya. Komitmen organisasi terhadap apa tuh? Kepuasan kerja itu negatif 0,096 gitu ya. Wah, ternyata jelek juga gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Apa namanya? Membacanya. Oh, direct effect dari motivasi kerja ke ini ke OCD itu min 0,016. 0,106 ya. Oh, kepuasan kerja secara parsial 0,036 gitu. Nah, yang di dalam ini apa? Yang di dalam itu yang tadi ditanyakan oleh Pak Franky. Oh, pengaruh simultan motivasi kerja dengan komunikasi kerja terhadap kepuasan kerja itu 0,099. Jelek banget, Pak. Ya, ini hanya datanya data asal. Oh, berarti pengaruh yang lain yang tadi itu yang dari sini itu sangat besar. Berapa? 0,91 ya. 911 gitu ya. 901 maaf. 901 gitu. Pengaruh bersama dari motivasi kerja, komitmen organisasi, dan kepuasan kerja terhadap OCD adalah 0,033 gitu. Begitu Pak Kamal gitu ya. Nah, kemudian kita lihat tadi itu sebentar algoritmnya. Nah, ini kalau ada indirect effect-nya, oh ini direct effect-nya. Komunikasi kerja melalui kepuasan kerja, saya ulang ya, indirect effect-nya. Komunikasi kerja melalui kepuasan kerja itu pengaruhnya terhadap OCD itu negatif 0,004. Motivasi kerja melalui kepuasan kerja terhadap OCD itu negatif 0,01 gitu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya, melihatnya. Nah, ini total efeknya. Komunikasi kerja ke kepuasan kerja tadi ada langsung ya, karena hanya satu berarti tidak perlu dihitung lagi gitu. Baik begitu Bapak Ibu sekalian, tapi di sini belum muncul apa namanya signifikansinya gitu, signifikansinya. Untuk menghitung berapa signifikansinya Bapak Ibu sekalian, kita hitung ulang kalkulet gitu ya, kalkulet pakai bootstrapping gitu ya. Kalau tadi PLS algoritmnya sekarang bootstrapping gitu ya. Sama biarkan saja yang lain star calculation ya. Nah, sekarang muncul ini p-value-nya. Ternyata semua jalur-jalur berdasarkan data yang tadi Pak Kamal itu tidak signifikan gitu, nggak ada yang signifikan p-value-nya ini ya, tidak ada yang signifikan. Makanya, oh ini jalurnya nggak ada, hilang semua gitu ya. Ini mah hanya datanya data asal-asal saja gitu Pak ya. Nih, total effect-nya juga dari COM ke OCD itu tidak signifikan ya. P-value-nya ini 0,077 tapi ternyata hanya 0,04 tadi itu maaf. Oh, ternyata 0,939 ya. Nah, seperti itu Pak ya, mudah seperti ini saja gitu Bapak Ibu sekalian di dalam menganalisisnya. Nah, sekarang
Saya simulasikan lagi. Kalau Alisra saya nggak punya ya Bapak Ibu. Sudah ini. Sekarang bagaimana kalau misalkan SPSS gitu ya? SPSS. Nah kalau SPSS manual gitu Bapak Ibu sekalian ya. Kita buka SPSS-nya. Nah, SPSS ini. Ini datanya lain lagi apa ya? Berbeda dengan yang tadi. Saya lupa lagi data tadi di mana. Misalkan datanya ini nih, datanya ini XYZ-nya. Kalau ini X1, X2, X3 nggak apa-apa ya Pak ya? Sama saja ya. Kita ganti saja di sini. Oke, saya lupa lagi. Y, X1, X2, baik. Ini jadi Z, ini X1, ini X2, ini Y ya, Pak Kamal. Itu. Nah, ini masukannya, ini sudah scale semua gitu ya. Misalkan sudah scale semua gitu ya. Nah, tadi saya katakan di awal bahwa kan SPSS itu manual ya Bapak Ibu. Nah, kita kan harus menghitung dulu X1, X2, Y kan begitu ya Pak Kamal ya. Nah, jalurnya. Nah, ini. Berarti kita eksekusi ini dulu kalau di dalam SPSS mah tidak bisa sekaligus gitu Bapak Ibu sekalian. Caranya ya regresi biasa saja, analisis, regression, linear, gitu ya. Masukkan Y sebagai dependent, X1, X2 sebagai independent. Nah, hanya di metodenya, di sini metode, ini ada metode, jangan enter tapi backward, gitu ya. Backward, ya. Artinya kita akan menggunakan metode mundur untuk menghitung jalur, ya. Itu. Oke. Nah, maaf saya stop share ya. Pak Kamal. Jalur X1 ke Y, X2 ke Y gitu ya. Ini. Oh, sorry, jelek. X2 ke Y. Nah, mana jalurnya? Jalurnya itu adalah, Pak Ibu, lihat saja di ini, di koefisien. Nah, di sini. Yang Bapak Ibu tuliskan adalah beta. Betanya. Oh, X1 ke Y itu 0,849. Gitu ya. X2 ke Y 0,068. Gitu ya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ini berapa? Yang ini tinggal dilihat saja. Ini S1 ya. Lihat R-nya berapa gitu. Nah, lihat R-nya. Nah, R-nya itu adalah 0,77 R kuadratnya. Berarti yang di sini adalah akar 1 min 0,77 gitu ya. Nah, gitu tinggal dihitung saja oleh Bapak Ibu kalian ya. Nah, kemudian apakah jalur-jalur ini signifikan? Kita lihat. Nah, Bapak Ibu sekarang melihat signifikansi dari masing-masing variabelnya. Lihat ini. Nah, ini, lihat ini. Oh, ternyata jalur X2 itu dari X2 ke Y itu nggak signifikan. Mengapa? Karena ini lebih dari 0,05.
Sedangkan ini kurang dari 0,05. Misalkan Bapak Ibu memilih yang signifikasi 0,05. Berarti jalur ini perlu dibuang, Pak Kamal. Ini dibuang nih. Nah, maka trimming, Bapak Ibu, ada trimming di sini, trimming. Nah, berarti yang memiliki jalur X1 ke X2 yaitu hanya ini saja gitu. Tapi nilainya bukan ini Bapak Ibu. Nilainya setelah menghitung berikutnya. Ini nomor 2 berapa? Ini 0,876. Jadi berubah ini 0,876 gitu. Yang di sininya berapa? Berubah lagi. Nah, yang di atas ini menjadi 0,767. Berarti 1 dikurangi, akar dari 1 dikurangi 0,767. Ya, oh ini berarti akar dari 1 min 0,767 gitu ya. Oke. Nah, ini sudah selesai. Pak Kamal, jalur 1 sudah selesai. Oh, X2 itu nggak ada jalurnya ke Y gitu ya. Kemudian yang ada itu hanya X1 ke Y dengan nilai 0,876. Mohon dicatat Bapak Ibu sekalian. Saya copy dulu ya. Biar nanti tidak lupa. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita masuk ke substruktur kedua. Kita stop saya dulu lagi, masuk ke data lagi ke sini, ke Excel ya. Nah, sekarang kita melibatkan X1, X2, dan Y terhadap Z. Analisis lagi. Analyze, regression, linear. Ininya pindah ke Y. Ininya Z-nya, begini. Ya, ininya sudah backward, sudah selesai. Tidak perlu diubah lagi, backward. Oke, gitu. Ternyata coba lihat, ini ada 2 kali trimming, Bapak Ibu sebenarnya. Ada 2 kali trimming gitu ya. Ada 2 kali trimming. Makanya tadi kan, ini 300 gitu ya. Oh, ini hanya 2 kali ternyata. 2 kalinya itu apa? 2 kalinya itu membuang X1 dari diagram jalur, X1 ke Z itu tidak signifikan, dan X2 ke Z juga tidak signifikan. Jadi ada 2 kali, istilahnya itu 2 kali, apa tadi itu? Iterasi. Kalau di Smart PLS kan tadi ada iteration 300, maksimal 300 kali. Ternyata ini ada 2 iterasi gitu, ada 2 iterasi. Yang tadi juga 2 iterasi kan, 1 iterasi. Nah, singkat cerita langsung saja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalkan ingin langsung ke jalur yang signifikannya, ambil saja yang terakhir, nah yang ketiga ini. Sorry, salah. Mana? Oh ini. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ambil saja yang ke nomor 3 ini. Nah, nomor 3 ini. Mengapa? Pas perhitungan ketika semua variabel eksogennya dihitung, ini nilai probabilitasnya ini sudah ketemu. Tapi ternyata ini tidak signifikan, ini tidak signifikan. Oh, ini dibuang gitu. Artinya dibuang sekaligus. Nah, berarti yang Y saja yang dihitung. Mana? Oh, ini berarti. Berarti kalau begitu, yang ketiga itu Y, Z. Nah, hanya jalur ini saja yang ada. Berapa? 0,920. Yang X1 ke Z nggak ada, yang X2 ke Z tidak ada, gitu ya. Jadi yang ada adalah hanya sini saja, 0,920. Dan yang
kalau kita gabungkan dengan yang pertama, oh ternyata jalur yang pertama adalah ini, besarnya 0,876. Bentar. Nah, 0,876. Nah, jadi kalau perhitungannya dengan analisis jalur, berarti hanya segini saja gitu ya. X1 itu mempengaruhi secara tidak langsung terhadap jadi X1 itu mempengaruhi Z itu melalui Y. Itu interveningnya berjalan benar, teori interveningnya kalau X1 ke Z itu gitu ya, harus melalui Y dulu. Dengan besar total pengaruhnya berapa total efeknya? Oh, total efeknya adalah 0,876 kali 0,920 ya. 20. Oh, kalau X1 ke Y ada pengaruh langsungnya 0,876. Y ada pengaruhnya terhadap Z ada 0,920 gitu. X2 ke Y tidak ada pengaruh, X2 ke Z tidak ada pengaruh langsung, juga tidak ada pengaruh intervening tadi atau melalui Y-nya gitu. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian ya, analisis jalur. Kalau dengan SPSS kita tahu prosesnya bagaimana jalur-jalur itu mana yang signifikan, mana yang tidak signifikan. Prosesnya itu bisa apa namanya dilihat gitu ya, tetapi ya harus jeli dalam melihat dan membaca di SPSS-nya mana yang digunakan untuk analisis jalur. Jadi tidak semua apa namanya informasi di dalam SPSS itu bisa diselesaikan gitu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian ingin saya jelaskan karena ini yang terakhir gitu ya. Saya kembali ke Excel, ke Excel. Nah, sekarang tadi saya sampai mengukur, misalnya yang pertama itu apa? Motivasi kerja ya, motivasi kerja gitu, kerja gitu ya. Misalkan di sini respondennya gitu ya. Ini pertanyaan 1 gitu ya. Pertanyaan 1 atau apa namanya? Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalkan ada 8 pertanyaan tentang motivasi kerja gitu ya. Misal, ini respondennya. Misalkan ada 10 saja ya respondennya. Biar tidak ini. Kemudian saya coba random kan. Misalkan Pak Kamal menggunakan skala Likert gitu ya. Range between saja. Pakai range between. Misalkan skala Likert itu 1 sampai dengan 4 sampai 5 gitu ya. Sorry. Nah, ini ya. Ini hanya misal ya. Misal. Nah, ini kan skalanya skala ordinal ya, Pak Kamal. Nah, ini tidak bisa kalau dengan Excel. Harus mentransformasi data ini ke dalam skalanya skala interval gitu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menganalisis data ini dengan ini udah kelihatan belum Excel-nya? Oh, belum ya? Belum kelihatan, Pak. Udah kelihatan belum? Belum, Pak, belum. Kenapa tuh nggak bilang-bilang ya? Kok nggak ada nih? Udah, Pak. Udah, Pak. Bukan.
Salah ini Excel, bukan yang ini. Ulang Nah, lagi. yang ini. Nah, ini kan skalanya skala interval, ordinal, maaf. Pak Kamal ingin misalkan mengubah ini menjadi skalanya skala yang interval, memenuhi syarat tadi gitu. Ya. Karena kalau dengan SPSS ini harus skala interval. Ini jadi tidak bulat kayak ini 4, 3, 2, 1 tidak ya. Nah, caranya Bapak Ibu mudah. Mungkin di Bapak Ibu tidak ada MSI-nya gitu ya. Saya ada gitu, Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu tinggal menggunakannya. Ini kelihatan saya membuka file. Bapak Ibu, kelihatan nggak membuka file? Excel doang, Pak. Enggak apa, cuman buka Excel aja, masih di Excel yang tadi. Excel. Iya, yang ada kuningnya. Oke, berarti saya ya. Kalau ini? Belum ada, Pak. Nah, sekarang udah ada, Pak. Nah, saya misalkan mau transformasi datanya gitu ya. Bapak Ibu buka program MSI-nya. Nah, ya. Nah, ini ada MSI ya. Nanti saya kirimkan ke Bapak Ibu. Nah, ini klik gitu ya. Ini klik yang startnya langsung gitu ya. Nah, tapi Excel-nya harus dibuka dulu gitu. Dibuka dulu. Kemudian klik yang barusan itu. Ini kotak terlihat kotak? Ada kotak Ya, Pak. yang saya gerak-gerakan? Nggak gerak tapi, Pak. Belum, Pak. Enable makro, disable makros kelihatan nggak? Belum, Pak. Belum. Kelihatan? Belum. Mana caranya ya? Mungkin nggak kelihatan. Yang terlihat Bapak Ibu apa yang terlihat Bapak Ibu? Baru di checklist aja, Pak, stat 97-nya. Masih di Explorer, Pak. Oh, begitu ya. Gimana caranya? Saya juga nggak tahu. Share screen aplikasi, Pak. Coba, Pak. Share screen-nya diulang, Pak. Apa? Share screen-nya diulang, ntar ada pilihan, Pak. Yang di share screen-nya aplikasinya, Pak, biasanya, Pak. Nah, Bukan layar. Ini kan? Ini. Kelihatan kan? Folder. Folder sudah. Nah, ini ada start 97. Ya. Saya klik ini 2 kali. Nah, muncul text box. Nah, mungkin text box-nya nggak bisa kelihatan ya sama Bapak Ibu. Nggak kelihatan, Pak. Masih di Explorer aja. Susah. Nggak bisa berarti ya. Oke, saya ulang nggak bisa. Di sini nanti ada text box, pokoknya ada text box, muncul enable macros, disable macros gitu. Enable macros, disable macros. Klik yang enable macros gitu. Klik. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat Excel-nya. Lihat Excel ini. Nanti muncul ada add-in. Dia mana ya? Nah, di sini ada add-in. Ya kan? Terlihat add-in-nya? Asalnya nggak ada, Bapak Ibu. Asal tidak ada. Di situ ada add-in, gitu ya. Nah, kalau sudah ada add-in ini, kita bisa menggunakannya. Coba kita klik add-in-nya. Ada apa sih? Di situ ada statistics. Nah, di sini ada successive interval, ada PCA, ada canonical correlation, gitu ya. Ada factor analysis, ada analisis diskriminan, ada juga multiple regression. Yang kita ingin pakai adalah method of successive interval. Ya. Pertama, ini sama dengan yang lama. Kita blok, gitu ya. Nah, ini successive interval. Yes, sini aja ya. Nah, ini sama dengan analisis yang kemarin. Kita blok semuanya, gitu ya, yang akan diolah. Data input yang
Yang baris pertama itu sebagai labelnya centang. Tapi kalau hanya datanya saja yang dicentang, yang di blok maksud saya, berarti label inverse row-nya tidak dicentang gitu ya. Nah, kemudian mau disimpan di mana gitu ya. Ini disimpan cell output, misalkan simpan di sini. Kita beri ruang ya, sama seperti kemarin, tidak harus sebanyak yang di atas, nanti menyesuaikan ya. Kemudian next gitu ya. Variabel yang mana? Semuanya kan dari 1 sampai 8. Ada 8 nomor. Oh, saya semuanya saja select all gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya nomor 1, nomor 2 ya mungkin bisa saja gitu ya. Tapi kalau misalnya semuanya ya sudah tinggal select all gitu ya. Next gitu. Next. Nah, Bapak Ibu harus tahu berapa nilai minimumnya 1. Oh, nilai maksimumnya berapa? 5 gitu ya. Misalnya kan 5 ya. Tadi kan misalkan sangat tidak setuju, setuju, sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju dan sangat setuju gitu ya. Ya kalau gitu sudah finish gitu, finish. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah muncul apa namanya? Datanya sudah dalam bentuk interval gitu. Oh, 1 itu menjadi 1 gitu ya. Oh, ini yang pertama ini tadi ya. Yang ini 4 menjadi 2,8, 3 menjadi 2,1 gitu ya. Kemudian 3 menjadi 4 menjadi 2,8 lagi, 3 menjadi 2,1, 5 menjadi 5 ini menjadi 3,95 dan seterusnya. Jadi data ini sudah merupakan apa namanya? Interval skalanya. Nah, nanti inilah yang diolah oleh Bapak Ibu nomor 1, 2, 3-nya apa namanya respondennya. Begitu Bapak Ibu, mudah kan ya? Saya kira apa namanya? Tidak masalah gitu ya. Nah, jadi inilah data. Oh, kalau penting kan jumlah, tinggal dijumlahkan saja sumnya berapa gitu jumlahnya. Kalau nanti hanya analisis jalurnya saja yang ingin dianalisis oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau yang biasa kan jumlahnya ya pasti berapa saya nggak tahu gitu ya. Karena kita hanya menjumlahkan bilangan-bilangan bulat ini gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah berupa bilangan-bilangan interval gitu. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan? Silakan. Mudah-mudahan nanti bisa mencobanya untuk pengubahan apa namanya? Satu, kalau menggunakan SPSS, Bapak Ibu harus mengubah skala pengukurannya menjadi interval minimal semuanya gitu ya. Nah, kemudian baru dijumlahkan. Setelah itu baru Bapak Ibu melakukan eksekusi dengan SPSS gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Nanti saya kirimkan itunya apa namanya? Untuk MSI-nya gitu. Ini bahannya silakan tinggal dibaca saja ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Terakhir dari saya hari ini, nanti untuk UAS-nya akan saya sampaikan ke Bapak Ibu. Mana ini ya? Nah, misalkan ini ya. Misalkan Bapak Ibu sudah memiliki jalur-jalur yang signifikan ya. Sekarang saya ingin Bapak Ibu membaca dari X1 ke Y gitu ya. Y. Direct effect-nya apa saja?
Ini misalkan ini P-nya, A itu P31 gitu ya. Kemudian C itu adalah P41 dan seterusnya gitu ya. Coba dari X1 ke Y, jadi dari sini ke sini. Oke. DE dan TE-nya. Siapa yang mau contoh? Pak Erwin. DE-nya berapa Pak DE-nya? Menyebutkan abjadnya saja A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu. DE-nya apa? DE-nya Ya, D-nya apa? DE-nya kan ini kan? Oh, G, G. G, G. IE-nya, indirect effect-nya. Coba, Pak Erwin. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Benar nggak? Oh, bisa ke sini, ke X3, kemudian ke Y. Oh, jadi yang pertama itu AF gitu. Apakah hanya itu? Enggak, Pak, gitu ya. Mana? Bisa DI. saja ke sini. Ke sini, ke sini D, kan? Oh, tambah. ya. Tambah AI, ECI. Ada DI, lagi nggak? DI bisa Pak. Ada lagi nggak? DI, DI, I-nya, IE-nya. DI, Pak. I, Pak. Mana? Dari X1 ke Y. Sudah? Jadi satu dari X1 ke X3 baru ke Y. Itu ke X4 baru Y gitu ya. Ada lagi nggak? Ada Pak. Ada kalau yang dari langsung sini ke sini ke sini. Boleh, Tambah A, E, I gitu. Ya, jadi ada kalau yang 3 indirect effect. Yang mana Pak? kalau yang langsung dari X1 ke Y gitu Pak. Ya, G. Kalau Sudah G ini. hanya G Pak ya. Direct effect kan? Direct effect maksudnya. Ini IE itu melalui tadi kalau kata Pak Kamal itu intervening. Oh, X1 moderator gitu ya. X1 melalui X3 Y, X1 melalui X4 Y, X1 melalui X3 melalui X4 baru ke Y gitu ya. Totalnya berapa ya? Tinggal dijumlahkan saja. G tambah AF tambah CI tambah AEI gitu. Apa Bu barusan? Silakan. Pak, X1 berarti X1 ke X4 ke X3 ke Y berarti A, E, F bisa nggak Pak itu Pak? Apa Bu? A, Salah Pak, C, E, F. CI, ulang. CI boleh nggak Pak? C, E, F. E, F. Nggak bisa karena panahnya ke sini. Oh gitu Pak, oke Pak. Panahnya kan dari dari X3 ke X4. Jangan, nggak boleh. Jadi tidak resiprokal Bu. Ini nggak boleh. Gitu ya. Karena panahnya dari Oh, X. panah ya Pak. Oke Pak. Bergantung lihat panahnya gitu. Lihat panahnya. Begitu Bapak Ibu. Coba sekarang dari X2 ke Y. DE-nya H Pak. DE-nya H. A, Terus DE-nya UF, BF, 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 DI juga bisa Pak. DI ya. I, Ya. Ada lagi nggak?
B, B, E, I. BEI. Nah, BEI. ya. BEI. BEI, Pak. Kalau sudah ada ininya gampang Bapak Ibu. Tapi biasanya untuk memudahkan membaca hasil akhirnya dari diagram ini gitu ya, itu menggunakan tabel gitu ya. Tabelnya seperti yang berikut. Nah, ya, dibuat tabel. Oh, X1 ke X3, oh hanya DCE, ada DCE, melalui X3, ini tidak ada gitu ya. Oh, X1 ke X4, oh ada yang direct effects gitu ya, ada yang indirectnya melalui X3, AE, melalui X4 nggak ada, melalui X3 dan X4 nggak ada, jadi totalnya adalah ini. Oh, dari X1 ke Y yang barusan kita sudah, oh berarti total efeknya adalah G tambah A kali F tambah C kali I tambah A kali E kali I. X3 ke X2 ke X3 hanya B saja, oh berarti B juga total efeknya. Dan seterusnya. Nah ini nanti tinggal diterjemahkan dalam bentuk jawaban rumusan masalah Bapak Ibu yang ingin dijawab, mana yang dirumuskan permasalahannya begitu. Baik begitu Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Saya sudah jam 8:30 ternyata ya, sudah habis. Mohon maaf kalau saya banyak bolosnya, juga mungkin banyak kekurangan dalam perkuliahannya. Dan kedepannya kalau Bapak Ibu akan konsultasi statistika untuk pengolahan tesis Bapak Ibu yang paling dekat mungkin untuk penelitian tugas akhir, silakan saja menghubungi saya. Kalau saya bisa, insya Allah akan kita diskusikan bersama-sama begitu ya. Jangan malu, Pak Jarnawi, saya mau perlu analisis data dong, gitu ya. Apa yang harus saya lakukan, silakan gitu. Atau bisa saja konsultasi gitu dengan saya tentang apa yang akan Bapak Ibu lakukan atau akan Bapak Ibu analisis itu. Mungkin demikian Bapak Ibu pertemuan untuk hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, tidak hanya untuk tesis sebenarnya ya, tapi untuk Bapak Ibu juga ke depan mungkin akan melakukan riset sesuai dengan pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada banyak kekurangan dari saya. Sampai di sini saya tutup saja dengan bila topik ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih banyak Pak. Sehat selalu. Terima kasih banyak Pak Dokter. Sudah? Pak